Baiklah saudara pendengar dimanapun berada, saat ini saya reporter Jan Bastian melaporkan, yaitu kami meliput daripada perjalanan salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Komisi B, Bapak Eri Gusri, dan juga disertai oleh media elektronik Labura News yang saat ini mengikuti perjalanan daripada rekan-rekan yang ingin langsung ke lapangan, yaitu memantau saat ini yang menjadi sedikit kendala tentang cetak sawah yang ada di Desa Pulau Dogom, Kecamatan Kuala Lu, Kabupaten Labuan Batu Utara. Dan saudara pendengar, mana saat ini mungkin beberapa saat para pekerja sawah lagi istirahat karena jelang saatnya zuhur. Di sini saya langsung menjumpai daripada salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuan Batu Utara, Bapak Eri Gusri. Kita dengarkan pendapat Bapak dan apakah Bapak tersebut memang mengetahui ataupun memang di pihak mana Bapak itu berdiri. Yang jelas adalah Dewan Perwakilan Rakyat adalah wakilnya rakyat, baik itu beberapa hal, beberapa komplain yang terjadi masyarakat. Dan saudara, saat ini saya langsung bersama Bapak Eri Gusri. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya, bagaimana Pak kabar siang hari ini Pak? Alhamdulillah. Apa harapan Bapak ke depan ataupun saat ini sehingga Bapak bisa langsung turun ke sawah yang sama-sama kita berada ini? Apa pendapat Bapak? Kalau kita lihat program daripada pemerintah untuk bagian cetak sawah, untuk sebagaimana pemerintah pusat sering kita dengar untuk meningkatkan swadaya beras di khusus Indonesia. Tapi apabila begini program daripada pemerintah yang tidak didukung oleh daripada sektor daripada pemerintah sendiri, ya termasuk hukum, ini akan tidak bisa berjalan. Dan kita khawatirkan nanti kelompok-kelompok tani yang ada di Labura ini juga, khusus Indonesia ini juga bisa masuk ke penjara. Iya. Karena kita ketahui sekarang ketua kelompok tani yang ada di Desa Pulau Dogom ini, bagian cetak sawah ini, sekarang udah masih dalam lembaga. Yang kita miriskan, saudara itu kan selaku kelompok tani di sini, dia kan tidak tahu itu program pemerintah itu secara teknis dan juknisnya. Dia hanya melaksanakan sesuai dengan perintah daripada Dinas Pertanian. Sebentar baik, saya potong sebentar. Apa yang mendorong Bapak terjun langsung ke lapangan ini Pak? Rasa tidak adil. Jelas tidak ada rasa adil secara hukum yang saya lihat kepada ketua kelompok Sariman. Mengapa saya katakan demikian? Segampang itu dia masuk penjara, sudah diponis 7 bulan. Bahkan sudah mau keluar dia tampung lagi, masuk lagi dengan masyarakat. Masih itu juga masalahnya. Ini kan tidak adil ini. Selaku ketua kelompok tani yang dikatakan masalah hukum ini awam. Tapi di mana sikap pemerintah terhadap dia? Ini yang kita apakan. Kalau kita lihat macam Bapak Bupati juga sudah respon masalah itu. Karena masa ini adalah masa tahun 2010 ke 2011. Pada saat itu 2010 dia dilantik. Program ini berjalan sebelum masa dia. Tapi walaupun itu rasa tanggung jawab dia sudah kita lihat. Tapi sekarang yang pemerintah kan pertanian itu kan tidak lepas daripada program yang sudah lalu juga. Tapi sekarang bagaimana? Kalau sudah begini, ini dulu ada perda juga, tidak boleh alih fungsi tanaman sawah jadi sawit. Kan begitu? Mereka sudah melaksanakan program cetak sawah dengan dana yang sekian ratus juta. Gagal total. Ya, sebentar kita baik Bapak Eri. Bapak ketahui berapa luas daripada cetak atau cetak sawah ini Pak? 50 hektar. 50 hektar itu beranggotakan berapa anggota kelompok tani itu Pak? Berkisar 50 lebih kurang. 50 gitu Pak ya? Lebih kurang 50 orang kelompok tani. Ya baik, sebentar. Apa harapan Bapak kepada masyarakat dan kepada Pemkab tentang hal ini ataupun pada pihak hukum? Apa harapan Bapak? Harapan kita, ini kan ada istilah muspida. Muspida itu adalah bupati, polres, kejari di tingkat kabupaten. Ini seringlah duduk bareng, seringlah berbicara masalah program pemerintah yang bersangkut paut dengan rakyat. Supaya nanti apabila ada secara teknis tidak sesuai dengan juknis yang ada, tidak segampang itu masyarakat itu diprovokasi pihak ketiga. Ini kan termasuk provokasi pihak ketiga secara politis. Kita lihat akhirnya kan rakyat yang jadi korban. Inilah perbedaan kita dari zaman Orde Baru. Zaman Orde Baru setiap program pemerintah itu siapapun tidak bisa menghalang-halangi. Iya, karena Bapak sendiri adalah memang sudah menjadi penyambung lidah rakyat.
Labuan Batu Utara. Jadi Bapak tentunya berpihak kepada rakyat, Pak ya. Jelas kita berpihak pada rakyat. Iya. Jelas. Jadi kan gagal. Berapa ratus juta sekarang ini? Dana APBD, jelas dana rakyat juga. Kan begitu. Jangan maunya kita selaku ini dinas-dinas membuat suatu program bagaimana dana APBN itu bisa bisa turun. Memang kita selaku anggota dewan kita juga merasa syukur bisa berbuat, bisa membuat program kerja dinas-dinas itu untuk bisa meraih dana dari pusat datang ke daerah, itu kan jelas jadi APBD kita. Nah, tujuan kita meraih dana dari pusat itu ke daerah kan untuk menguntungkan kita dan menguntungkan rakyat kita. Ini akhirnya rakyat tidak diuntungkan, malah buntung masuk ke lembaga gini. Jadi sebesar apapun mau kita ambil dana dari pusat, kalau tidak menyentuh kepada rakyat itu sendiri, apa? Kita kurasa yang mendengar ini semua, pemirsa yang mendengar ini juga, ayolah bertanda tanya dalam hati kita. Ada apa ini sekarang? Ada apa ini sekarang? Kalau hanya rame-rame kita sekarang, anggota DPRD-nya, dinasnya ikut melobi ke pusat supaya bagaimana turun dana dari pusat, supaya besar APBD kita. Dengan besarnya APBD kita, cara tidak langsung, tunjangan untuk dewan itu juga, tunjangan untuk bagian badan dinas pemerintah itu juga kan besar. Tapi hasilnya untuk rakyat apa? Ini yang sekarang, ini yang sekarang. Terima kasih Bapak Eri, anggota Dewan Kabupaten Labuan Batu Utara. Sedikit tadi suara dari Bapak, tanggapan dari Bapak dan harapan Bapak sudah. Sekali ini kita langsung coba ke masyarakat, yaitu kita belum tahu apakah dia mempunyai hak milik ataupun cuman istilahnya hak guna usaha atau pengelola saja. Jelani dari Bangrejo. Desa? Desa Bangrejo. Sudah lama Bapak di sini, tinggal di sini, Pak? Sudah Pak. Bapak sekarang mengelola apa ini, Pak? Membuat apa ini? Maksudnya sawit ataupun sawah, Pak? Saya nyawa, numpang. Numpang ya? Sewa atau bagaimana? Ya nggak nyewa lah, masih numpang. Pinjam. Pinjam ya? Sudah, maksudnya menanam sawah ini, Pak? Padi ataupun sawit ya? Padi ini. Padi ya? Pak tadi ada cerita bahwasanya apakah Pemkap ataupun khususnya wakil saudara sebagai di Dewan Perwakilan Anda pernah kemarin berapa kali, Pak? Ya setahu saya baru kali ini ya, setahu saya kan. Iya, mungkin Bapak sahabat kemarin Bapak nggak datang ya. Tapi setelah Bapak udah sering kemari, baru sekali. Iya. Jadi apa pesan Bapak tentang ini untuk wakil rakyat di sana dan juga Pemkap yang Bapak rasakan saat ini bertani di cetak sawah ini, Pak? Ya usulan dari petani mungkin yang betul-betul lah kan gitu sih. Iya. Karena pertama-tama ini dibuka, ini katanya lahan tidur. Iya. Tapi kenyataannya ada yang udah dibuka kan gitu. Udah dibuka ya, udah jadi pemiliknya gitu, Bang. Hah? Sudah ada pemiliknya. Iya, udah ditanami sawit pun, bahkan ditanami sayuran, ada ditanami padi, tapi dibilang tanah tidur. Yang mengatakan lahan tidur itu siapa? Ya dulu di sini katanya memang pembuka lahan tidur. Yang bilang apa? Dinas Pertanian. Nah, pembukaan lahan tidur. Pembukaan apa lahan tidur ya, sini? Ternyata lahan tidur dari jadi sedikit lagi. Jadi terima kasih Bapak sudah beberapa gabung bersama kami ya. Ada sedikit lagi. Ya, ini boleh, memang apa kan biar ditanggapi oleh apa atasan kan gitu. Memang dulu ini katanya lahan tidur. Iya. Pembukaan lahan tidur 50 hektar, tapi kenyataannya ya udah dibuka kan gitu sih, bukan lahan tidur lagi. Sudah jadi gitu Pak ya. Biar yang di atas tahu. Iya. Situasinya yang sekarang kan itu. Iya. Oke, terima kasih Bapak. Siapa tadi Pak? Jelani. Mbak Jelani dari dusun Bangunrejo, Desa Blodogong ya. Oke, terima kasih Bapak dan saudara pendengar. Demikian tadi kami bincang-bincang dengan Bapak salah satu warga. Mana alamatnya? Saya namanya Bumadi. Alamatnya Blodogong Bawah. Blodogong. Umur berapa tahun Pak? Sekitar 54. 64 tahun. Sudah lama Bapak menjadi anggota kelompok tani ini Pak? Semasa dibentuknya kelompok tani di sini lah. Beranggota berapa orang Pak? Kalau anggota itu sekarang di sekitar 50 orang. 50 orang ya. Iya. Jadi apa keluhan Bapak ataupun kesan Bapak ataupun suka duka Bapak bertani di sini, Pak? Ya, kalau kesannya kami sangat beruntung sekali dibukakan adanya peternakan sawah yang ada di Blodogong Bawah ini. Kami merasa petani-petani di sini sudah diangkat derajatnya yang dari kemiskinan menjadi orang yang bisalah. Banyak yang sudah tertolong. Iya. Terutama sekali kalau muda banyak bisa dilihat, ada yang bisa membangun, beli kereta dan sebagainya. Iya, jelas peningkatannya ada kesejahteraan Pak ya. Kesejahteraan masyarakat. Dan kami tak begitu lagi memohonkan berat
sama beras raskin. Iya, Contohnya iya, sudah iya. banyak terbantu. Ya, ini tahun ini musim tanam ini apa jenis apa Bapak tanam padinya ini? Nah, ini Pak jenisnya padi unggul, termasuk dia kalau disebut Kondoroso. Oh, Kondoroso ya. Kondoroso. Ini berapa bulan panennya nih Pak? 3 bulan 10 hari. 3 bulan panen 10 hari. Iya. Terus untuk menjual padi ada kendala nggak jual padi atau jual hasil panen? Kalau menjual padi itu kadang-kadang ya ada kendalanya karena kami masih belum mempunyai pelanggan yang tetap. Oh gitu ya. Jadi harapan Bapak tahun ini panen ini harga stabil Pak ya? Ya kalau kami harapkan ya bisa distabilkan lah. Iya. Itulah. Iya. Oke. Pak, tapi katanya ini bermasalah nih sehingga yang mengorbankan ketua kelompok tani ya? Sebenarnya begini Pak, dalam permasalahannya ini kami pun kurang begitu bisa pas mengatakannya bagaimana pengorbanannya. Hanya kami ketahui bahwa ketua kami yang namanya Sariman masuk dalam penjara. Iya. Jadi untuk selanjutnya menjawab yang apa itu yang maka dia masuk ke penjara yang tahu lah Pak, yang bisa menjelaskannya. Namun mungkin kalaupun dia nggak ada kesalahannya atau ada kesalahannya, kami dari masyarakat kelompok tani ini mengharapkanlah. Iya. Jelasnya Pak Sariman itu kami angkat menjadi kelompok kami, memang dia itu bukan orang sekolahan, Iya. orang bodoh. Jadi kalau orang bodoh mana mungkin lah dia tahu hukum Pak. Jadi kalau dia terhukum ditolonglah. Iya. Akan begitu. Apa kira-kira permintaan Bapak kepada penegak hukum di Kabupaten Labuan Batu Utara terhadap ketua kelompok tani Bapak? Apakah Bapak itu pengen dia dibebaskan atau bagaimana seterusnya coba? Ya kalau harapan kami dibebaskan lah Pak. Karena kami setahu kami selama kami di sini bergaul dengan Pak Sariman tersebut, kami tahu orangnya baik-baik saja, nggak pernah membuat suatu masalah. Bahkan kami angkat dia sebagai kelompok tani karena dia biasanya dia yang tahu bertani bercocok tanam, maka dia kami angkat menjadi kelompok tani. Jadi maka dia terkena di sini tentang sanksi-sanksi yang lain, mungkin di administrasi pembukuan dan sebagainya karena dia bukan adalah anak sekolah, ya sudah jelasnya Pak dia nggak mengetahuinya. Jadi kami harapkan kepada lembaga hukum, tolonglah Pak Sariman yang bodoh ini, yang pasti ada sekolahnya ini, ya ditolonglah bagaimana. Karena mana mungkin dihukum yang tak tahu hukum, sama dengan anak kecil kan kalau sakit dia. Kalau salah, mana harus kita pukul dia kan dibenarkan maksud kami Pak. Oke, terima kasih Bapak. Bupati sudah menyampaikan nama kami tadi dan saudara pendengar dimanapun berada, saya telah melaporkan meliput perjalanan rekan-rekan pers baik cetak maupun elektronik, baik media online dan perjalanan Bapak Eri Gusri, salah satu anggota Komisi B dari DPRD Kabupaten Labuan Utara. Saudara pendengar, demikian saya Yan Bastian kembali ke studio.